para aktivis mahasiswa diculik, dihilangkan secara paksa. Dalam salah satu buku, kalau tidak salah ditulis oleh bapaknya Prabowo, almarhum Pak Sumitro, dia mengatakan anak saya memang terlibat dalam penculikan itu, tapi yang paling bertanggung jawab atas penculikan itu adalah Soeharto, orang nomor satu di Republik ini. Itu baru perspektif hak asasi manusia, belum perspektif korupsi gitu ya, menjaga harta bersih dari korupsi gitu, al-muhafazah, al-mal gitu. Itu kan korupsi sangat disorot, bahkan Gus Dur almarhum menggelar pengadilan sebagai presiden dia di Departemen Pertanian waktu itu. Auditorium Departemen Pertanian itu dipakai untuk disiapkan mengadili Soeharto. Artinya ia sudah berstatus menuju terdakwa. Ya tersangka, lalu mau diadili, kalau sudah diadili namanya terdakwa. Saya orang hukum loh. Jadi kalau dikatakan tidak pernah dibawa ke pengadilan, salah. Kalau tidak pernah dikatakan terbukti, memang benar, tidak pernah terbukti bersalah. Kenapa tidak pernah terbukti bersalah? Karena pengadilannya tidak pernah selesai. Lalu kalau tidak pernah terbukti bersalah, apakah dia pasti tidak bersalah? Belum tentu. Karena kejaksaan menghentikan perkara itu bukan dengan SP3 penghentian penyidikan, tapi dengan SKP2, dengan penghentian penuntutan demi kepentingan umum. Jadi bukan karena, kalau SP3 itu ada dua alasan. Pertama, peristiwanya dianggap bukan kejahatan, jadi dihentikan perkaranya. Yang kedua, peristiwanya dianggap kurang bukti gitu. Jadi Anda dituduh korupsi, tapi kalau seandainya buktinya kurang, perkaranya dihentikan. Jadi perkara korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto itu dihentikan bukan karena tidak ada bukti, bukan karena korupsinya tidak terjadi, melainkan karena ia tidak bisa dihadirkan di persidangan dengan alasan sakit gitu ya. Setelah itu banyak politisi yang kalau kena kasus korupsi sakit tiba-tiba gitu. Nah, jadi dari perspektif itu, bahkan September tahun lalu ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat pimpinan Bambang Susatyo mengeluarkan surat respon atas permintaan Partai Golkar mengkaji nama Soeharto dari TAP MPR, surat itu masih menyatakan bahwa memang secara pidana Soeharto secara pribadi gugur tanggung jawab pidananya, tetapi secara hukum belum selesai karena kejaksaan mengajukan gugatan perdata kepada yayasan-yayasan Soeharto, salah satunya Yayasan Super Semar, dan yayasan itu diajukan ke pengadilan, terbukti merugikan negara, lalu diminta untuk mengganti kerugian negara. Dalam surat pimpinan MPR diakui bahwa baru sebagian ganti rugi itu dibayarkan, masih sebagian lagi belum dibayarkan. Dengan kata lain, masih ada kendala yuridis. Jadi kalau ada pernyataan misalnya dari Pak Mahfud mengatakan Soeharto layak jadi pahlawan karena telah memenuhi syarat yuridis, pernyataan Pak Mahfud itu keliru, tidak ada dasarnya. TAP MPR masih berlaku, nama Soeharto masih ada, proses hukumnya dihentikan lebih karena ia meninggal dunia, bukan karena tidak ada bukti, bukan karena peristiwa yang diduga melibatkannya bukan korupsi, dan peristiwa itu dihentikan bukan berarti seluruh peristiwa hukumnya dihentikan, karena gugatan perdata oleh negara terus berlanjut sampai akhirnya terbukti keluarga, maksud saya Yayasan Soeharto merugikan negara gitu. Jadi secara yuridis kendalanya jelas gitu. Nah yang sekarang ini terjadi adalah kendala-kendala yuridis itu dikesampingkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan kekuasaan. Prabowo sebelum menjadi presiden sudah berniat mencalonkan Soeharto sebagai pahlawan. Demikian pula Fadlizon sebelum menjadi menteri sudah meniatkan agar Soeharto menjadi pahlawan. Jadi proses di Kementerian Sosial yang disebut oleh moderator tadi itu hanya formalitas aja. Bahkan proses di Kementerian Sosial di TP2GP namanya, ini tim pengkaji dan peneliti gelar pusat, tim inilah yang menggodok siapapun yang mau dicalonkan sebagai pahlawan. Tim itu tidak merekomendasikan, tapi di bypass karena ketua dewan gelarnya Fadlizon. Nah ini saya kira ini masalah. Di luar itu mungkin ada beberapa